He's not realizing the danger of the clock. He won't even have enough time, even if he wins material here. He's down to 8 seconds. Hans needs to wake up and just move. King It doesn't matter what the move is. Down to 6 seconds. What's going on? It's all about the time. Oh my He's goodness. not moving fast enough. 5 seconds. He's going to take on B6. The pre-moves are coming in, but can you actually win this game? Oh. Okay, he's sacrificing to help the pre-moves. It's a good idea, but I don't think that this is enough. Will the players draw the game? He's 1 second. He's going to flag. It's not enough. It's not enough. The rook's coming in for another check. Oh my goodness. That's a qualification for Anish Giri. Menyakitkan kawan, menyakitkan. Unggul posisi, tinggal beberapa langkah lagi bisa promosi, tapi harus kehabisan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Itulah tadi kawan sedikit cuplikan detik-detik terakhir atau game terakhir, game ketiga antara Hanseman Moke versus Anish Giri di semifinal lower bracket kualifikasi eSport 2025 yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Ya, dengan kemenangan ini Anish Giri lolos ke event utama kawan. Hanseman gagal. Dan satu pemain lagi di lower bracket ada Levon Aronian menemani Anish Giri kawan untuk lolos ke event utamanya. Sedangkan untuk upper bracket Nihal Sarin dan Javokir Sindarov yang lolos ke event utama tanggal 29 nanti. Nah, jadi 4 pemain ini ya, Nihal Sarin, Javokir Sindarov, Levon Aronian dan Anish Giri kawan yang lolos ke event utama. Selamat buat para pemain yang lolos ke event utama. Dan game yang akan kita ulas ini tentu gamenya Hanseman Moke versus Anish Giri seperti yang ada di cuplikan tadi. Seperti awal muasalnya game ini terjadi dalam posisi menang kawan, harus kehabisan waktu. Andai saja Hanseman menang kawan di game itu, maka akan berlanjut ke game keempat. Karena di game pertama Anish Giri sudah mengalahkan Hanseman Moke, game kedua berakhir miss kawan. Nah, Hanseman pegang putih pada game ketiga, mengawali dengan pembukaan pion raja E4, Anish Giri juga pion raja E5, kuda F3, kuda C6, dan pembukaan Italia dipilih oleh Hanseman. Pembukaan favoritnya saat pegang putih kawan. Dia mengklaim bahwa dia merupakan pecatur terhebat dalam pembukaan Italia di era modern saat ini. Itu adalah klaim sepihak dari Hanseman Moke. Dan pertahanan dua kuda dipilih oleh Anish Giri, kuda F6. Pion D3 tentu saja tidak bermain dengan Fred River Attack, tapi dengan pion D3. Gajah C5, pilihan yang paling banyak. Kedua, gajah ke E7. Era modern saat ini, gajah ke C5, salah satu pilihan favorit kawan. Ya, keluar langsung menyerang. Beda lagi dengan pilihan Anish Giri, gajah ke E7 ini yang cenderung bertahan pasif, menunggu respon serangan dari putih. Kuda C3 dari Hanseman Moke. Pion D6, kemudian pion A3, rokade, gajah keluar langsung menekan kuda F3, disusul kuda D4, pion H3 usir, gajah A5, kemudian kuda ke D5. Untuk mengincar gajah, menantang pertukaran kuda, dan juga persiapan bermain dengan pion C kawan untuk perkuat kontrol peta D4 dari aktivitas kuda D4. Nah, seumpama kalau kuda ini langsung lompat ke D4 menyerang kuda F3, maka kuda akan caplok gajah dulu cek, menteri ambil balik disusul dengan pion G4, gajah mundur, atau kuda pukul kuda cek dulu ya, ambil balik. Nah, gajah ini mundur ke peta G6. Dan putih bersiap-siap juga keluarkan gajah G5. Coba lihat, bisa rusak juga struktur pion hitam di lajur F bertumpuk nanti kawan. Jadi di sini kuda pukul kuda langsung diterima oleh Anish Giri, ambil balik oleh gajah, menteri C8 berada di ruang terang kawan, ataupun juga berikan tempat buat kuda manuver, siap-siap bermain dengan pion C-nya nanti, juga cover peta B7 dari incaran gajah ini. Pion C3, lanjut Hanseman Moke, kuda D8, benteng E1, pion C6. Gajah A2, di sini kuda E6 dan pion G4. Lanjut Hanseman Moke. Gajah G6, mungkin terdengar samar-samar suara knalpot sepeda legendaris Fish Air. Sepeda motornya anak tahun 2000-an kawan ya. Tahun-tahun itu admin masih belum punya sepeda motor kawan.
Di sini ada pion D4, lanjut Huntsman Moke, dan engine di posisi ini menyarankan hitam ini untuk angkat menteri ke C7, koneksikan 2 benteng atau 1 benteng bergerak ke lajur D, mengisi lajur D berhadapan dengan menteri putih di lajur D. Tapi Anies Giri langsung membuka permainan dengan pion E pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, pertukan kuda dilanjut Anies Giri kawan, dan engine menyarankan ambil balik dengan menteri. Tapi Huntsman memilih ambil balik menggunakan pion. Huntsman ingin membangun center yang kuat kawan dengan pion-pionnya ini. Dan ada ancaman berikutnya kawan. Coba lihat, gajah bisa terjebak sewaktu-waktu. Pion H6, pion F4, gajah H4 serang benteng, benteng E2, menteri D7, koneksikan 2 benteng. Dan di sini pion F5, gajah H7, gajah F4, lanjut Huntsman Moke. Untuk serang pion yang di sini kawan, raja geser menghindari diagonal panas yang sejak tadi diincar oleh gajah sniper putih. Pion E5, Anies Giri menerima, ambil balik menantang pertukaran benteng, maksudnya pertukaran menteri di lajur D. Anies Giri menolak, menteri C7. Ya kalau pion ini dorong, sikat gajah. Di sini menteri F1, jaga gajah, persiapan dorong maju pion, menteri bergerak menghindar, menteri B6 cek, blokade gajah E3, menteri ke B5, pin benteng di sini terhadap menteri dan mungkin saja bisa dibuka. Tapi terlebih dahulu gajah D4, lanjut Huntsman Moke menempatkan 2 snipernya kawan di diagonal yang langsung mengarah ke arah pertahanan Raja Hitam. Ada benteng AD8. Dan di sini pion A4 kawan. Pion A4 langkah bagus. Oh ya, kontrol waktu di game ini adalah menggunakan kontrol waktu 10 menit tanpa increment kawan. Seperti yang kita lihat tadi ya, dalam permainan di detik-detik terakhirnya Huntsman harus kehabisan waktu karena nggak ada increment kawan. Repotnya di situ, tapi menariknya juga ada di situ. Benteng E4 tadi dengan pion A4 menurut engine kuat untuk ya geser posisi menteri. Nah, menteri ambil, maka gajah bisa serang benteng, benteng bergeser ke ruang terang, gajah bisa meluncur ambil pion F7 dan discover attack. Itulah ide dengan pion A4. Tapi memilih angkat benteng E4, jaga gajah, dan ini bisa juga disikat kawan. Disikat seperti ini, menteri pukul menteri. Tapi engine menyarankan juga melakukan pertukaran menteri dengan ambil gajah dan benteng. Ini langkah kesukaan engine, tentu bagi kita, bagi manusia, nggak masuk akal, nonsense kawan. Menteri A5, pilihan Anies Giri, dan gajah C3. Koneksi dengan pion aman, menyerang menteri tempo, menteri B6 cek, raja naik G2, pion C5, lanjut Anies Giri. Kemudian di sini menteri F3, lanjut Huntsman Moke, menteri C7, dan pion A4. Hentikan laju pion di sini kawan. Pion B6, gajah C5. Saya gajah C4 untuk hentikan potensi pion ini juga didorong maju. Benteng D7, sharp doubling, benteng E2, benteng F D8 doubling. Ada benteng F1 lanjut Huntsman Moke, sekarang gajah G5. Pion E6 siap didorong. Tapi terlebih dahulu menumpuk benteng menteri kawan di lajur F. Gajah H4. Benteng geser, gajah kembali ke G5, baru sekarang pion E6, lanjut Huntsman Moke. Pion pukul, ambil balik, benteng terancam, benteng E7. Hentikan laju pion, karena ada potensi yang sangat berbahaya kawan, berbahaya sekali. Ya, anggap contoh ya, di sini ya benteng full benteng dulu, ambil balik, dan kalian bisa dorong maju pion ini sangat berbahaya. Masih ada gajah bang. Masih ada gajah, tapi masalahnya ada di sini. Cek. Kemudian apa? Menteri F7 cek. Bisa berbahaya kan? Bisa berbahaya. Diikuti menteri E8 cek lagi. Dan diuber-uber juga tempo lagi. Nanti kawan menteri jatuh. Jadi hentikan saja blokade. Benteng E7 lanjut Anies Giri. Selanjutnya gajah E5 serang menteri. Menteri mundur. Diikuti dengan raja G3. Meninggalkan ruang terang kawan, dan menteri siap beraksi kembali agar tidak kena tempo. Gajah G8 menekan pion yang di sini. Pion H4.
gajah ke D2. Selanjutnya gajah F6. Langkah bagus menusuk benteng-benteng. Tapi engine sepertinya tidak terlalu menyukainya. Pion G5 ternyata yang disukai oleh engine. Oke, menusuk 2 banteng. Sate banteng kawan. Benteng F8. Posisinya sekarang dalam posisi kena pin. Kenapa nggak diambil langsung tadi? Ya, wassalam kawan, wassalam. Cek di sini. Benteng blokade dan diikuti seperti ini. Kalau diambil balik, nah coba lihat di sini kawan, gantinya juga. Benteng F8 saja pin gajah, baru diambil di langkah berikutnya menteri ke D3. Coba rebut gajah yang di sini. Ada benteng lagi D8, menteri ke F5, gajah H7 serang menteri, menteri geser kawan, dan di sini baru pion ambil gajah. Benteng ambil balik, tidak dengan menteri kawan, karena beda lagi. Gajah tadi di sini kalian tidak punya tempo cek ya, nggak ada tempo cek, beda lagi. Jadi langkah terbaik ambil balik dengan benteng, bukan dengan menteri. Benteng G7 untuk blokade discover attack, benteng F7 kawan, dan menteri B8 netralisir kekuatan menteri. Hans Niemann menukarkan menteri, pukul menteri B8, benteng ambil balik, dan benteng caplok gajah D2. Benteng pukul benteng ambil balik. Kita berada di posisi langkah ke-50. Sangat cepat kawan, sudah berada di langkah ke-50. Kontrol waktu Hans Niemann masih punya 1 menit 25 detik. Coba lihat. Hans Niemann ini dalam posisi yang cukup menjanjikan dengan pionnya. Memang hanya unggul 1 pion, tapi cukup menjanjikan, dan lagi-lagi dia punya tempo kawan, karena benteng siap menusuk ke baris ke-7, siap predali. Di sini gajah E4, kenapa nggak didorong saja, nggak didorong seperti ini ya, supaya aman. Bedanya di sini, ya, bedanya di situ. Oleh karena itu gajah lari dulu ke E4, benteng ambil pion A7, benteng D8. Promosikan pion, caplok oleh raja. Berikutnya benteng cek, raja geser, dan benteng F6. Benteng D4, pion B3, gajah D3. Dan di sini Hans Niemann mulai agak slip kawan. Dia sudah mulai gelisah karena Anish-Giri mampu merespon langkah-langkahnya. Dia tarik mundur benteng ke F4, nantang pertukaran. Amankan posisi gajah. Tadi ada opsi langsung ambil pion ini juga. Di sini kalau terjadi jual beli di peta C4 kawan. Nah bedanya kawan, bedanya Hans Niemann punya pion yang bagus, yang siap dikawal oleh raja juga kawan. Terkoneksi. Susah sekali untuk mengawal 2 pion terkoneksi seperti ini. Tapi benteng F4 sekarang beda lagi ceritanya. Agak mulai susah, apalagi dia dorong pion G5. Pionnya terpecah, ini agak susah. Selisih 1 pion bisa-bisa beragremis kalau nggak hati-hati. Benteng F2, raja E7, benteng E2 cek, geser ataupun bergeser ke F8 kawan, geser ke D7, raja F4, benteng D4 cek, maju ke E5, raja E7. Bagus sekali positioning raja hitam. Di sini ada gajah E6, benteng D3, gajah D5, benteng kembali ke D4. Anish-Giri ini hanya mencoba untuk bertahan karena merasa unggul pada game pertama kawan. Nah, gajah F3. Opsi yang lain, benteng ke F2. Oke, gajah F3. Raja F7, ya tadi gajah F7 yang disarankan oleh engine kawan untuk kawal peta D4 juga mengincar pion B3. Tapi raja F7, benteng H2, benteng D3, gajah D5 cek, raja geser, gajah C4 serang benteng. Benteng G3 serang pion, raja mulai lari mendekat pion yang disinikan. Benteng ambil pion G5, raja C7. Coba rebut pion C6, maksudnya pion B6 kepleset terus, baca notasinya admin, dan pion ini bisa lolos. Masih punya harapan menang, tapi kontrol waktu tersisa 5 detik, tidak ada increment. Bermain dengan pre-move saja. Gajah E4, kawal peta terakhir kawan.
Raja ambil pion B6, Raja F6. Di bawah secepat mungkin Raja kawan. Raja E5, kemudian benteng E2. Pin gajah siap eliminasi, tidak ada lagi yang menjaga petak H8. Raja F4 caplok gajah, ambil balik dan siap dorong maju pion. Dengan kontrol waktu yang mepet sekali, tinggal 2 detik. Hanya bermain dengan pre-move kawan tidak cukup untuk bisa menang kawan. Kehabisan waktu Hans Munmuke. Dia gagal melaju ke event utama. Anish Giri, Levon, Nihal Sarin, Javokir Sindarov yang lolos lewat kualifikasi ini dan bergabung dengan pemain-pemain yang lain di event utama tanggal 29. Nah, bagaimana sih cara meloloskan pion ini bisa promosi? Kan kena skak-skak terus nih ya. Nah, skak-skak terus. Bisa bergerak ke A5 kawan. Kalaupun di sini ada benteng yang siap, ini ya promosi lah ya. Kalau dihadang di petak H8, caranya begini. Caranya gajah F7. Gajah F7. Tujuannya apa? Blokade baris ke-7 supaya raja nanti bisa bergerak ke sini kan. Nah, coba ke sini. Bisa promosi ya. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau di sini tadi setelah gajah ke F7, kalau ke sini ya, maka gajah ini bisa ditarik ke petak E8. Tuh blokade. Blokade juga baris ke-8. Bisa promosi kawan. Itu caranya ya. Itu caranya. Oke, mungkin admin kelewatan beberapa analisa, bisa kalian otak-atik dan bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.